Ayuhal hadirun, sidang jamaah zuhur yang Allah muliakan, sama kembali kita basahi lisan dan lidah kita untuk senantiasa istiqamah di dalam bersyukur. Kita tekankan istiqamah di dalam bersyukur, maknanya adalah bahawa dalam apa jua keadaan tidak layak kita, tidak pantas kita untuk tidak mengucapkan pujian kepada Allah atas setiap apa yang ditimpakan pada diri kita. Bukan hanya kita bisa tersenyum sumringah ketika kepada kita Allah berikan nikmatnya, lalu kemudian cemberut bahkan mencela ketika kepada kita Allah berikan sedikit ujiannya. Jadi kalau ada di antara kita yang syukurnya itu belum istiqamah atau kadang-kadang saja ikut rasa hatinya, maka kalau ada dalam keadaan hidupnya itu enggak ada perubahan apa-apa, barangkali syukurnya yang belum istiqamah. Jadi kalau mau Allah perbaiki keadaan hidup kita itu, istiqamahlah dalam bersyukur atas apa jua keadaan. Salawat beriring salam kita sanjungkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang senantiasa berkirim salam dan salawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kiriman salam dan salawat itu berbuah syafaat, naungan bagi kita nanti di hari akhir di padang mahsyar. Jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang Allah muliakan, kesempatan siang yang singkat ini kita bacakan satu firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai engkau, kata Allah yang menyatakan dirimu sebagai orang yang beriman, istajibu lillahi wa rasul, jawab olehmu, penuhi olehmu panggilan Allah dan panggilan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasul itu memanggilmu agar hidupmu itu berarti dan bernilai. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla membatas antara manusia dengan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan yakinlah seyakin-yakinnya bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Jamaah zuhur yang Allah muliakan, merujuk kepada ayat ini, selama kita manusia tidak atau belum mengabulkan panggilan Allah, selama kita belum menjawab panggilan dan perintah Allah dan perintah Rasulnya, betapapun mewahnya hidup kita, betapapun kaya dan mulianya kita di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah hidup kita belum lagi berarti dan bernilai. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hambanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya wasi'ur rahmah. Nikmat Allah itu luas. Sayang Allah itu merata. Itu yang dimaksud dengan Ar-Rahman, wasi'ur rahmah. Beriman atau tidak beriman, semuanya dapat bahagian dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di permukaan bumi ini, kata Allah, aku yang menjamin rezekinya. Malah terkadang di dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman kita menyaksikan semakin jauh orang itu dari Allah, semakin banyak diberikan kepadanya nikmat. Makin jauh dia dari Allah, makin banyak kepadanya Allah berikan nikmat. Di dalam Al-Quran, kalau ini yang terjadi, Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan al-istidraj. Firman Allah Quran surah Al-An'am ayat yang ke-44, falamma nasu ma dzukiru bihi, di saat manusia itu tidak lagi mengindahkan panggilan Allah, engkar dia,
tidak beriman dia, banyak melakukan perkara yang membelakangi perintah Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kata Allah, kami akan bukakan buat orang-orang yang pelanggar hukumku ini, kata Allah, abwaaba kulli syai', segala pintu menuju keberhasilan. Apapun yang dia pegang jadi, dia memulai mesti sukses. Fatahna abwaaba kulli syai'. Allah bukakan bagi orang-orang yang seperti ini pintu menuju keberhasilan. Hatta idza farihu bima utu, di saat mereka itu sedang bersuka cita, bergembira ria dengan keberhasilan yang ia peroleh, yang dilatar belakangi oleh keingkaran terhadap perintah Allah, akhadnahum baghtah, kami cabut tiba-tiba, kata Allah. Kemuliaan tadi, kesenangan tadi, kehormatan tadi yang di mata manusia, Allah cabut tiba-tiba. Tiba-tiba jadi tersangka, tiba-tiba jadi terdakwa, tiba-tiba sudah di dalam penjara. Ninggalin salat, puasa tidak mau, malas berzakat, kerjaan selalu melanggar perintah Allah, senang terus menerus, tiba-tiba Allah panggil dalam keadaan tidak membawa bekal. Fa idzahum mublisun, pada ketika itu mereka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Jadi jemaah, keberhasilan kita, kesuksesan kita yang dilatar belakangi oleh keengkaran kita terhadap menjalankan perintah Allah, itu disebut dengan al-istidraj. Diperkuat lagi oleh Allah dalam Al-Quran, ayat surah Al-A'raf ayat 182 183. Walladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang membohongi ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami berlakukan atas diri mereka itu, kata Allah, al-istidraj, tapi mereka tidak sadar. Wa umli lahum, kata Allah lagi, wa umli lahum, apapun keinginan mereka aku beri, aku penuhi, kata Allah. Tak tanggung-tanggung. Wa umli lahum, bahkan tak Allah kasih. Mau ini Allah kasih, angkat tangan saja Allah kasih. Wa umli lahum wala nubit wa ghaituhum, sekalipun mereka berbuat salah Allah tidak tegur, tidak pernah sakit, sehat saja terus, fisiknya sehat, hidupnya aman, anaknya semuanya baik saja. Wala nubit wa ghaituhum, Allah tidak uji orang ini lagi. Perlakuan seperti ini dalam Al-Quran tadi disebut dengan sanastadrijuhum, kami berlakukan atas diri mereka itu istidraj. Kita kutip tafsir sanastadrijuhum tadi dari Muhammad Husain Al-Hamsi dalam tafsir beliau Mufradat Quran Tafsir wal Bayan. Sanastadrijuhum itu artinya adalah nastadnihim ilal halak, kami dekatkan orang itu kepada kehancuran, bil in'am, tetapi terlebih dahulu kepada mereka diberikan nikmat. Azab, kecelakaan, tapi Allah panjar, Allah DP dengan kenikmatan. Nastadinihim ilal halak, Allah dekatkan kepada kehancuran, tapi Allah kayakan dunianya dulu. Bil in'am, tumpah ruah, berlimpah kekayaannya. Padahal hakikatnya nastadinihim ilal halak, Allah telah mendekatkannya kepada kehancuran. Kullama jaddadu khati'atan, setiap kali dilakukannya kesalahan, setiap kali dia berbuat dosa, jaddadna lahu ni'mah, aku tambahkan pula nikmat atas dirinya, kata Allah. Dimalingnya uang ini, dimalingnya uang itu, ditilapnya uang ini, dikorupsinya uang itu, kekayaannya bertambah. Kullama jaddadu khati'atan, setiap kali ia berbuat dosa dan kesalahan, jaddadna lahum ni'mah, aku tambah nikmatnya, kata Allah. Korupsilah, ambillah, malinglah, nikmatnya bertambah. Itu kata Allah. Tambah salah, tambah nikmat, tambah dosa, tambah harta, tidak ada masalah. Allah yang katakan dalam Al-Quran buat orang-orang yang dalam istidraj ini. Mulai bercampur antara yang baik dan yang tidak baik dalam hartanya, itu tidak jelas lagi. Yang ia bawa pulang, yang ia berikan buat anak dan istrinya, keluarganya, handai tolannya, tidak jelas lagi. Mana yang halal, mana yang haram, bercampur sudah. Setiap kali ia berbuat kesalahan, Allah tambahkan nikmatnya. Wa ansaynahumul istighfar, dalam keadaan kesukacitaannya berbuat dosa dan kesalahan tadi, kemudian ia lalai di dalam beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah,
Kalau nikmat dunia yang kita miliki hari ini, kalau itu dilatar belakangi oleh perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang membelakangi perintah Allah dengan cara-cara yang tidak baik kita dapatkan, itu disebut dengan istidraj. Jadi Allah Azza wa Jalla itu nikmatnya luas, sayangnya luas. Itu definisi dari Ar-Rahman tadi, wasi'ur rahmah. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat, orang taat dapat, orang fasik yang tidak taat, orang perbuat dosa pun dapat. Itu yang disebut dengan wasi'ur rahmah. Tapi ingat, muwaqqatah. Ia ada masa berlakunya, ia ada expirednya. Paling lama seumur kita, habis kita, habis dia. Itu paling lama. Dan yang perlu yang kita kejar jamaah yang Allah muliakan adalah yang Ar-Rahim. Ar-Rahim ini artinya adalah daimur rahmah, nikmat Allah yang continue, nikmat Allah yang berterusan, minat dunia ilal akhirah, dari dunia ini sampai nanti ke akhirat yang lebih kekal dan abadi. Ini yang harus kita kejar. Ar-Rahim ini, yang daimur rahmah ini, ketenangan kita, kesenangan kita hidup di dunia berlangsung berterusan sampai nanti kita Allah bangkitkan di padang mahsyar. Ini yang harus kita kejar. Jadi dua sifat Allah tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, kita miliki, semuanya ada. Kalau baru sampai pada level Ar-Rahman yang wasi'ur rahmah tadi, semua dapat, asal melata di permukaan ini, Allah yang jamin rezekinya. Kata Allah, kedudukan kita seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kalau perkakas dunia ada dalam genggaman kita, kemuliaan, dihormati orang, kekayaan, kesenangan, tapi kita tidak memenuhi, tidak menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul, maka hidup kita tadi belum lagi berarti dan bernilai, meskipun dunia di tangan kita. Yang perlu kita kejar yang Ar-Rahim tadi, yaitu hidup yang berarti, hidup yang bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Caranya bagaimana? Memastikan bahwa atas diri kita hari ini tidak sedang berlaku istidraj itu. Istidraj tadi apa? Harta yang kita peroleh hari ini, yakinkan dan pastikan diri kita dapati bukan dengan jalan yang tidak baik, bukan dengan jalan yang membelakangi perintah Allah. Kita sekolahkan anak dengan uang yang membelakangi perintah Allah, kita bikin rumah, kita beli mobil dengan uang yang kita dapatkan dengan jalan membelakangi perintah Allah dengan cara-cara yang tidak baik. Di hadapan manusia mungkin kita mulia, di hadapan manusia mungkin kita terhormat, tapi di hadapan Allah hidup kita tidak lagi atau belum lagi berarti dan bernilai. Makanya jamaah zuhur yang Allah muliakan, kita kejar, kita dapatkan Ar-Rahman ini, sayang Allah yang maha luas itu, yang meluas itu, dan kita pastikan Ar-Rahim, nikmat Allah yang berterusan itu juga mampu kita miliki. Dan mudah-mudahan dengan demikian hidup kita berarti dan bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.